Pernahkah kalian melihat seorang pemain yang awalnya diremehkan habis-habisan, tapi akhirnya berubah jadi monster di lini tengah? Ya, ini kisah tentang Tom Hay bersama Persib Bandung. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan update menarik seputar Persib dan dunia sepak bola Indonesia. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Bayangin, ada pemain yang baru main 2 kali, tapi sudah dihujat habis-habisan. Ia bahkan sempat diminta untuk segera angkat kaki dari klub yang baru saja ia bela. Cacian, hinaan, komentar pedas, semua ia terima tanpa ampun. Tapi siapa sangka, justru hinaan itu yang akhirnya membakar semangatnya. Ia membalikan semua ejekan menjadi energi untuk membuktikan diri. Pemain itu bukan orang sembarangan, namanya Tom Hay. Di saat banyak pemain lain mulai melambat di menit-menit akhir, Tom justru masih lari kencang. Bahkan di masa injury time, ia masih menekan lawan dengan pressing tanpa lelah. Seakan stamina di tubuhnya tak pernah habis. Di titik itulah banyak orang terkejut. Karena biasanya, pemain di penghujung babak kedua sudah ngos-ngosan. Langkah mereka melambat, nafas tersisa hanya sedikit. Tapi Tom memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat kita menggelengkan kepala tak percaya. Bagaimana mungkin pemain yang sempat dicap rapuh, lemah, dan tak mampu main penuh 90 menit justru berlari tanpa henti? Ia bahkan tampil layaknya Gennaro Gattuso versi Maung Bandung. Hari itu, Tom tidak hanya menyelesaikan 90 menit, ia menuntaskan 100 menit penuh di lapangan. Dan lebih gila lagi, di menit-menit terakhir, saat semua orang bertahan, Tom malah maju menekan lawan. Ia benar-benar memaksa para pemain Arema untuk terus merasa tertekan. Inilah hasil tempaan keras dari Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu benar-benar membentuk Tom menjadi sosok baru. Dari pemain yang dianggap lamban, ia disulap jadi Spartan Persib. Datang ke Bandung, Tom memang membawa ekspektasi besar. Banyak yang meragukannya sejak awal. Namun sore itu di Stadion Kanjuruhan, semua keraguan itu sirna. Ia tampil memukau, mengendalikan permainan seolah lapangan itu miliknya. Membuat semua orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Karena sebelumnya, bahkan pelatih timnas Shin Taeyong yang terkenal keras tak mampu membuat Tom bermain penuh 90 menit. Tapi bersama Persib, semua berubah. Pertandingan melawan Arema jadi titik baliknya. Saat itu, Mark Klok dan Luciano absen. Bojan pun harus mencari tandem untuk Tom di lini tengah. Ia menunjuk Frans Putros. Namun malang bagi Persib, Putros justru kena kartu merah. Sejak itu, Tom benar-benar sendirian di lini tengah. Banyak yang mengira Persib bakal hancur. Tapi ternyata Tom menjawab semua keraguan. Alih-alih panik, ia justru semakin gila. Ia berdiri sendiri mengawal tengah, namun tetap membuat permainan seimbang. Penonton seolah berbisik, inilah monster baru Persib. Monster yang lahir dari kerja keras dan mental baja. Bojan Hodak berhasil mengubahnya menjadi senjata utama Persib. Di tangan Bojan, Tom bukan sekedar gelandang biasa. Ia jadi otak serangan sekaligus tameng pertahanan. Hari itu, lahir sosok yang bisa kita sebut El Profesor di lini tengah. Ia menjadi penyeimbang sekaligus arsitek permainan. Lihat saja caranya bertahan. Tom selalu menutup jalur passing lawan dengan tepat. Timingnya presisi. Tubuhnya jadi tembok kokoh. Namun bukan hanya itu kelebihannya. Dalam menyerang, ia piawai membangun skema. Setiap umpannya punya arah yang mematikan. Bola mengalir lembut seolah punya mata. Masuk ke celah sempit yang sulit ditebak. Kadang bola melayang anggun, jatuh tepat ke kaki rekannya. Sungguhan kualitas yang tak bisa diragukan lagi. Bahkan ketika striker Persib terkulinci, Tom masih berani mencari celah. Ia melakukan gocekan sederhana tapi efektif, membuka ruang dengan cerdik, lalu tiba-tiba melepaskan tembakan keras. Meski tak jadi gol, momen itu menunjukkan keberaniannya. Ia bukan hanya pengatur ritme, tapi juga bisa jadi pembeda di saat buntu. Setelah itu ia masih berlari membantu serangan, namun tak lupa turun menutup lini belakang. Dedikasinya membuat penonton terpesona. Setiap tetes keringatnya jadi bukti kesetiaan untuk Persib. Di balik itu ada momen yang jauh lebih emosional. Saat peluit panjang berbunyi, ekspresi wajah Tom berbeda. Tak ada lagi amarah atau wajah murung.
Yang ada hanya senyum tulus. Senyum yang menandakan ia telah menemukan rumahnya. Ia berjalan perlahan menuju lorong stadion, menebar senyum ke ribuan pasang mata, seolah berkata, inilah tempat yang kucari. Gestur sederhana itu penuh makna. Ia kini bukan sekedar pemain Persib, ia sudah jadi bagian dari keluarga Bobotoh. Di klub lamanya wajahnya kerap murung, seakan menanggung beban berat. Tapi di Bandung semuanya berubah. Ia terlihat bahagia. Ia ikut bernyanyi bersama Bobotoh. Ia berbaur tanpa jarak. Dulu ia tampak asing dengan kebahagiaan. Sekarang ia larut dalam euforia Maung Bandung. Dan itu yang membuatnya semakin dicintai. Ia bukan hanya bermain untuk klub, ia hidup di dalamnya. Senyum dan gesturnya berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia mengirim pesan jelas untuk Bobotoh. Ini baru awal dari perjalanan kita. Tom tak haus sorotan, ia tak butuh gestur mewah. Yang ia cari hanyalah cinta dan kenyamanan. Ia ingin bermain dengan hati, dan Bandung memberinya itu semua. Stadion Kanjuruhan jadi saksi lahirnya sosok baru. Bukan hanya gelandang, tapi pejuang sejati. Namun ada satu momen lagi yang mengharukan. Setelah laga usai, ia menghampiri Arkan Fikri. Ia memeluknya dengan hangat, seolah ingin berkata, di lapangan kita lawan, di luar tetap saudara. Gestur itu menunjukkan kerendahan hatinya. Tak hanya kepada pemain, Tom juga ramah pada supporter lawan. Ia tahu namanya besar, tapi tetap rendah hati. Sebelum ke ruang ganti, ia sempatkan tanda tangan untuk anak-anak kecil. Sungguh sikap yang jarang dimiliki pemain besar. Di Persib, ia juga berperan sebagai mentor. Ia sering memberi arahan ke pemain muda, bahkan kadang memberikan pidato singkat penuh motivasi. Tak jarang Boyan memanggilnya ke pinggir lapangan, seolah Tom adalah penerjemah taktiknya. Ia paham apa yang diinginkan pelatih, dan bisa menyampaikannya ke rekan setim. Tom bukan hanya gelandang, ia otak permainan. Namun ia tetap membaur dengan sederhana. Pernah terlihat ia bonceng 3 naik motor. Pernah juga terkapa kamera menerima uang saku harian. Ia begitu natural layaknya orang Indonesia. Itulah yang membuatnya makin dekat dengan Bobotoh. Penampilannya kini gemilang. Banyak analis percaya Persib bisa mencetak sejarah besar bersamanya. Dari yang awalnya dicap lemah, kini jadi pilar utama. Ia membuktikan harga dan kualitasnya sebanding. Bahkan lebih dari itu, dedikasi dan semangatnya tak ternilai. Jika Triple Champion benar-benar terwujud, sejarah akan mencatat nama Tom Hay sebagai salah satu pilar utamanya. Dan semua itu berawal dari hujatan yang kini sudah berubah jadi pujian. Tom Hay, monster baru di lini tengah Persib Bandung.